Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin mulai nggih Bapak Ibu, karena sudah jam 1:13. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya yang belum bergabung, ini sudah ada 26 member, jadi masih ada sekitar 4 sampai 5 koordinator yang belum berhalangan hadir. Oke, nanti ini saya mohon izin untuk di-record sehingga nantinya kalau misalkan ada beberapa yang tidak bisa hadir, bisa nanti kami share untuk link videonya. Oke, mohon izin mulai, Bu Olive. Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Kudus yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini sampun bergabung, Ibu Nur Hidayah SKPNUS MKes, yang kami hormati Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Kudus yang saat ini juga sudah bergabung bersama kita semuanya, Ibu Nur Khalifah SSMKes, kemudian Bapak Ibu sekalian, seluruh koordinator dari tim PKM yang seharusnya ada 30 tim, kemudian seluruh tim dari LPPM yang juga sampun rawuh pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, hari ini nanti kita akan melakukan apersepsi terkait dengan persiapan kegiatan pengabdian masyarakat yang akan kita lakukan pada bulan Juli akhir sampai Agustus, yang merupakan salah satu agenda rutin yang selalu kita laksanakan setiap semester untuk bisa memberikan apa nih kegiatan tridharma, di mana salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat. Pada kesempatan siang hari ini, mohon izin saya memandu untuk menjalankan acaranya pada siang hari ini. Untuk yang pertama nanti ada pembukaan, kemudian yang kedua ada arahan-arahan. Arahan yang pertama akan disampaikan oleh Bu Nur Hidayah, kemudian dilanjutkan arahan dari Bu Nur Khalifah, kemudian nanti ada sesi inti yang pertama, Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada penyampaian persepsi terkait dengan teknis atau operasional atau implementasi dari pengabdian kepada masyarakat pada semester genap di tahun ajaran 2022-2023. Kemudian selanjutnya ada persepsi terkait dengan penyusunan manuskrip hasil pengabdian masyarakat yang nantinya akan menjadi salah satu arahan atau panduan bagaimana Bapak Ibu sekalian dalam tim ini bisa memberikan luaran dalam bentuk manuskrip pengabdian masyarakat yang memang sudah sesuai. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Diana. Kemudian selanjutnya ada persepsi terkait dengan laporan pengabdian kepada masyarakat itu sendiri, sehingga nantinya laporan ini akan bisa kita gunakan sebagai salah satu bukti fisik yang nantinya akan kita tampilkan saat masing-masing prodi dilakukan akreditasi, sehingga tidak akan susah atau kesulitan untuk mencari bukti-bukti laporan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian nanti yang terakhir ada persepsi terkait dengan bagaimana prosedur untuk mengurus HKI, kemudian ISBN yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Syafiq. Untuk yang laporan nanti akan disampaikan oleh Bu Yayu. Kemudian nanti diakhiri dengan penutup. Nah, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, untuk acara selanjutnya, arahan-arahan yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus kepada beliau, Ibu Nur Hidayah SKPNUS MKes. Kami silakan. Terima kasih Pak Johar. Lalu saya untuk suara saya bisa terdengarkah? Ya, sampun Bu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabadu yang terhormat, yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, baik itu dari tim Dikana. Halo Pak Johar, suara saya masuk ya? Masuk, Mam. Masuk ya. Karena tak terlihat ini di sini. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, baik dari tim Dikana, dari Ketua Lembaga, dan Bapak Ibu dosen semuanya. Sesuai dengan perencanaan hari ini, di
akan diselenggarakan nggih semacam sosialisasi nggih baik Bapak Ibu kaitannya dengan ini pengabdian. Jadi pengabdian ini adalah bagian dari bukan ini ya, bukan semacam yang kamu harus mengikuti karena ini tugasnya penjenengan dari universitas bukan, tapi ini bagian dari kewajiban kita sebagai dosen untuk menjalankan 3 tridharma. Yang pertama dharma pendidikan, yang kedua dharma penelitian dan dharma pengabdian. Ya, jadi ini adalah bagian dari kewajiban kita sebagai dosen ya, yang memang kita membutuhkan, bukan ya saling membutuhkan, tapi dari sisi kita sebagai dosen adalah kita membutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut ya sebagai bagian dari sumbangsih kita sebagai dosen dan sumbangsih kita terhadap universitas. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pengabdian masyarakat ini adalah kebutuhan kita ya untuk mengisi yang pertama dalam waktu dekat adalah beban kinerja dosen ya. Kemudian yang kedua ya dalam rangka sumbangsih kita terhadap pengisian data indikator kinerja utama perguruan tinggi. Jadi kalau tidak ada data dari Bapak Ibu terkait dengan luaran dari pengabdian ya, ini juga IQ-nya kita akan turun ya. Kemudian juga terkait dengan data-data Bapak Ibu sebagai dosen di home base program studi untuk akreditasi program studi dan untuk perencanaan akreditasi universitas di tahun 2024 atau 2025 nggih. Pengatan Bapak Ibu, jadi ini bagian dari kebutuhan dan bagian dari sumbangsih kita terhadap program studi dan universitas. Nggih, kaitannya dengan itu LPPM untuk semester ini merencanakan kita melakukan pengabdian di Kabupaten Kudus ya kepada kolega kita terdekat adalah di PCA di Aisyah maupun di Muhammadiyah ya. Kaitannya dengan yang di Aisyah itu nanti ada beberapa tingkatan, ada dari PDA, PCA maupun PRA. Kemudian untuk yang di PDM juga bisa sestrukturnya ya sampai di pemuda dan di ranting-ranting Muhammadiyah di desa-desa. Nah, kaitannya dengan tersebut ya kemarin saya sempat menyampaikan kepada LPPM bagaimana kalau yang di abdikan atau disampaikan kepada masing-masing unit baik itu cabang, ranting maupun dari kabupaten begitu, itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Okay. Mungkin katanya dengan itu beberapa unit mungkin tidak mengetahui ya, tapi Bapak Ibu mungkin bisa mengetahui dari melihat data-data di data-data sekunder yang ada di Kabupaten Kudus. Misalnya untuk yang di bidang kesehatan ini tadi saya melihat kegiatan yang diingin nanti entas disampaikan ada terkait dengan indikator pembangunan manusia IPM ya. Untuk bidang kesehatan diantaranya ada manajemen kehamilan risiko tinggi. Jadi itu data-datanya kan bisa Bapak Ibu nanti bersani di profil Kabupaten Kudus itu di semua kecamatan itu data kehamilan risiko tingginya tinggi.
mungkin dilaporkannya 20%, tapi kenyataannya di tiap-tiap puskesmas itu bisa sampai lebih dari 50%. Kemudian ada penyakit screening dan perawatan penyakit menular dan tidak menular. Bapak Ibu nanti bisa meresani di profil Kabupaten Kudus itu. Nanti di tiap-tiap kecamatan, tiap desa itu penyakit menular yang memang diderita oleh kecamatan atau desa itu apa, nanti kan Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Jadi kadangkala di tingkat cabang atau ranting mungkin tidak menyadari permasalahannya, tapi kita sebagai akademisi itu kan bisa melalui data-data sekunder untuk nanti bisa kita menginformasikan kepada mereka bahwa ada ancaman yang berisiko untuk tersebarnya penyakit atau meningkatnya penyakit yang mungkin dari mereka itu tidak mengetahui, tapi kita mengetahui dari data. Gitu. Dan bidang-bidang yang lain, bidang teknik dan lain-lain nanti mungkin dari Bapak Ibu bisa menggunakan data-data sekunder ya untuk memberikan yang terbaik dalam rangka kita memberikan wawasan keilmuan kita ya untuk memberikan bantuan di tingkat ranting, cabang maupun daerah. Untuk kegiatan ini tadi luarannya berupa manuskrip yang akan nanti kita masukkan kepada jurnal ya, jurnal pengmas kita, atau nanti juga bisa dalam bentuk haki. Bapak Ibu ini mohon supportnya ya, karena ini dana sudah kita sediakan. Saya berharap nanti memang betul-betul jadi berupa manuskrip dan berupa haki ya. Jadi nanti apa istilahnya, manuskrip kita datanya juga banyak ya, haki kita juga akan semakin banyak, sehingga nanti ya baik BKD, IKU maupun akreditasi nanti tidak perlu kita minta untuk mana data, tapi data sudah tersedia, tinggal pada saat yang dibutuhkan tinggal diambil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih LPPM, terima kasih Bapak Ibu. Monggo kesempatan yang baik ini bisa kita manfaatkan ya untuk kebutuhan kita dan untuk membantu cabang ya, ranting maupun daerah baik Aisyah maupun Muhammadiyah. Ngaten yang biasa sampaikan Pak Jo, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Bu Nur, atas arahan dan semangatnya untuk kita semuanya untuk siap melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada semester ini. Untuk arahan yang kedua, monggo kami persilakan kepada Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Kudus, pada beliau Ibu Nur Khalifah SSTMKes, kami silakan. Ya, terima kasih waktunya Pak Ju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Nur Hidayah. Yang kami hormati Bapak Ibu semua koordinator, yang kami sayangi tim LPPM yang luar biasa menyiapkan kegiatan ini di sela-sela kegiatan akreditasi dan kegiatan lainnya. Jadi di sini ingin sedikit menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada PKM di semester ini nanti. Yang pertama, PKM itu nanti akan dilaksanakan di PDM, di PDA, dan di PNA, dan ada juga di beberapa di ranting yang sesuai dengan yang sudah diberikan petunjuk oleh baik Ketua PDM dan Ketua Asia maupun Ketua NA.
sudah kami koordinasikan. Di sini terbentuk ada 30 tim, jadi agak sedikit mengerucut ya. Terus yang kedua, PKM ini nanti mengikuti jadwal yang sudah ada dalam kegiatan dari masing-masing kelompok yang diikuti atau tempat yang diikuti. Jadi mohon nanti koordinatornya menghubungi dari tempat sesuai dengan jadwal. Yang pertama mungkin via phone terlebih dahulu, terus nanti mohon izin untuk koordinasi ke sana. Yang kedua nanti kegiatannya adalah action dari PKM-nya. Jadi ada dua, yaitu koordinasi dan pelaksanaan. Tema untuk yang bisa diangkat di kelompoknya adalah ini untuk peningkatan pemberdayaan umat ya. Peningkatan pemberdayaan umat di mana dilihat dari tidak hanya dari segi kesehatan, jadi satu tim nanti apabila ada non kesehatan dan kesehatan nanti bisa dikolaborasikan dalam kelompok tersebut. Silakan discuss. Terus yang kedua, ini tidak hanya sekedar penyuluhan atau pemberian informasi hanya tingkat untuk menaikkan tingkat pengetahuan saja. Harapannya emang ini PKN ini adalah memberikan edukasi untuk meningkatkan kualitas ya. Jadi langsung bisa diaplikatifkan. Jadi mohon nanti kalau misalnya memberikan sesuatu yaitu berbasis referensi hasil penelitian. Contoh, misal ya pemberian apa itu rebusan daun kelor untuk mengatasi apa. Itu nanti bisa diterapkan ke warga, tetapi mohon nanti kalau misalnya panjenengan menyampaikan harapannya sudah ada hasil riset dan hasil riset itu disampaikan pula pada slide Anda pada waktu pemaparan PKM. Jadi nanti peserta biar paham bahwa oh ini sudah diriset terlebih dahulu. Jangan sampai ada opini yang menyampaikan bahwa oh kok disuruh begitu, apakah ini benar, bahaya apa tidak dan lain-lain ya. Nanti mohon benar-benar dikuasai Bapak Ibu. Terus untuk kegiatan PKM ini memang tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Nurida ya, kewajiban kita sebagai dosen untuk membuat BKD, di mana sekarang BKD wajib setiap semesternya nanti dipantau. Kebetulan koordinator BKD-nya Pak Sapek juga di LPPM ya. Untuk laporan kinerja nanti kita bisa mengambil dari laporan PKM per tim. Jadi nanti kita bisa isikan di Simliptapmas. Jadi tidak perlu mengarang-arang lagi ya, karena itu memang real kegiatan Bapak Ibu di semester ini. Nanti mungkin Pak Jo harapannya sudah bisa nge-share link yang akan yang akan disubmitkan laporan kinerjanya. Terus laporan PKM ini nanti ya adalah sebagai database akreditasi. Kita menyimpan tahun depan sudah mulai akreditasi, jadi kita tidak mengarang-arang lagi, capek juga ya, lelah juga, selalu mengarang mengarang itu lebih susah gitu ya. Dengan ada bukti fisik yang foto-foto terupdate gitu. Jadi harapannya ini nanti sebagai base data dari LPPM untuk UMKU, untuk semua prodi yang akan mengadakan akreditasi. Selanjutnya untuk luarannya adalah pembuatan artikel. Artikel nanti dimasukkan, disubmitkan di jurnal JAI, ya, Jurnal Abdimas Indonesia namanya. Itu nanti akan di-share template-nya. Jadi nanti Bapak Ibu memasukkannya memang harus berupa sesuai dengan template itu, nggih. Jadi kita latihan untuk memang benar-benar masukkan sesuai dengan template. Kita siapkan jurnal JAI ini, kita ajukan akreditasi, ya sudah kita ajukan akreditasi. Jadi mohon mulai
untuk semester ini sudah masuk kita persyaratkan sebagai jurnal yang siap untuk diakreditasi, misalnya cek similarity-nya 25%. Itu nanti sudah dipakai. Terus untuk referensinya bisa menggunakan Mendeley, Zotero, atau EndNote. Jadi 3 itu yang biasanya dipakai untuk jurnal yang terakreditasi SINTA maupun jurnal yang Scopus yang sudah terakreditasi. Nggih. Jadi nanti mohon itu disampaikan ke timnya Bapak Ibu untuk jurnal JAI nanti akan template-nya akan di-share oleh Bu Diana. Untuk luaran HKI-nya karena memang Bapak Ibu nanti saat menyampaikan pasti ada materinya. Materinya silakan dibuat modul dulu ya. Jadi modul itu nanti bisa didaftarkan sebagai HKI untuk sementara di semester ini. Dan modul itu nanti bisa di-save di semester depan. Insya Allah PKM di semester depan itu sekarang untuk pengajuan ISBN harus mempunyai web resmi, jadi kami menunggu dari tim IT untuk menyiapkan web resmi yang bisa diakses oleh Perpusnas Nasional terkait dengan buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Umkupres. Begitu. Jadi mungkin insya Allah di bulan PKM semester depan itu berbarengan sama KKN, jadi insya Allah luaran itu bisa dipakai untuk pembuatan buku. Untuk sementara di semester ini modul dulu, jadi nanti bisa disiapkan untuk pendaftaran HKI. Setiap akreditasi, setiap prodi itu minimal ada 2 HKI per semesternya. Kalau ingin mendapatkan nilai 4. Jadi per prodi minimal 2 HKI atau luaran, baik luaran dari dosen maupun mahasiswa ada 2, itu diharapkan per semester. Terus jadi nanti tidak mendadak-dadak ya mau akred baru mendaftarkan. Nah itu yang memang lelah gitu. Terus selanjutnya untuk dosen nanti yang kelahan nanti akan dibantu oleh Pak Jo sama Bu Yayu untuk menyiapkan jadi nanti koordinasinya di grup nih, misalnya tim 1 berangkat kapan gitu. Jadi nanti disiapkan SUPD sama surat tugas, daftar hadir nanti 1 map siap untuk dibawa berangkat nonton ya Pak Jo. Terus nanti disiapkan untuk ada insya Allah administrasi untuk tempat yang akan dilakukan penyuluhan dan ada souvenir gitu. Nanti kalau sejumlah souvenirnya kalau misalnya tidak bisa memenuhi semuanya, nanti bisa diplanningkan itu menjadi door prize begitu. Jadi memang jadi yang nggak dapat ya, karena itu door prize begitu ya. Jadi kami sediakan insya Allah sesuai RAP dan anggaran sudah kami ajukan, nanti Bu Nur bisa ditindaklanjuti ngaten ya. Terus harapannya ke sana juga nanti harus mengedarkan daftar hadir dan serta dokumentasi harus di-save sehingga nanti itu bisa dimasukkan dalam satu bundle laporan PKM. Saya kira masukan dari saya seperti itu untuk kegiatan PKM di semester ini. Insya Allah akan mulai di akhir Juli ini, mungkin ada yang terjadwal mulai minggu depan dan kita batasi tidak sampai dengan akhir Agustus. Akhir Agustus sudah closing, jadi nanti laporannya kami minta harus ada luaran, terutama untuk luaran JAI ya, karena September sudah publish begitu. Jadi bisa digunakan untuk laporan BKD Bapak Ibu semuanya gitu. Semoga PKM ini nanti bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk kita pribadi, berkah untuk kita, umku dan umat. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Olive, matur suwun atas arahan dan masukannya.
Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya mohon izin saya akan menyampaikan terkait dengan teknis atau implementasi dari PKM yang akan kita lakukan pada semester genap pada siang hari ini. Oke, apakah PPT saya sudah muncul di layar Bapak Ibu masing-masing? Ampun, Pak. Oke, baik. Ya, untuk PPT-nya mungkin saya share di grup ya. Isinya nanti biar bisa dibaca-baca dan bisa di-share juga ke anggota timnya. Oke, mohon izin ini saya menyampaikan persepsi sehingga nantinya setiap tim memiliki mindset yang sama terkait dengan implementasi pengabdian masyarakat yang akan kita lakukan pada semester genap ini. Untuk sistematika presentasi pada siang hari ini nanti saya akan menyampaikan terkait dengan pendahuluan, kemudian tujuan, luaran dan syarat, kemudian alur kegiatan, bidang fokus dan sasaran, serta penanggung jawab kelompok. Nah, ini mungkin tadi yang sudah pernah disampaikan atau sempat disampaikan oleh Bu Nur terkait dengan kenapa sih kita harus melakukan pengabdian masyarakat, yang tadi kita sudah dengarkan dari arahan Bu Nur dan Bu Olive bahwa ini menjadi salah satu tidak hanya kebaikan untuk kita sebagai dosen atau kewajiban kita sebagai dosen, tetapi ini adalah salah satu sumbangsih bagaimana kita bisa memastikan quality atau kualitas dari prodi kita, kemudian fakultas kita sampai ke universitas. Sehingga harapannya ini akan memberikan dampak yang luar biasa dan pastinya harapannya pengabdian ini bisa bermanfaat untuk sasaran pada saat atau kesempatan pada semester ini, yaitu nanti sasarannya adalah ortom atau organisasi otonom dari Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, tujuan dari pengabdian masyarakat semester ini, Bapak Ibu sekalian, yaitu harapannya yang tadi disampaikan oleh Bu Olive bahwa harapannya adalah Bapak Ibu sekalian dapat menyampaikan atau mengimplementasikan, mengaplikasikan hasil-hasil penelitian Bapak Ibu sekalian. Karena memang sebaiknya apa yang sudah kita lakukan penelitian kita bisa implementasikan sehingga ada ada tindak lanjut dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Terus kemudian harapannya nanti kita sudah mulai mampu mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh ortom-ortom atau sasaran berbasis multidisiplin. Artinya tidak hanya satu profesi, tetapi harapannya ketika masalah itu muncul bisa diselesaikan oleh seluruh profesi yang terlibat. Maka dari itu, dari tim yang kami sudah coba susun, itu sudah ada perwakilan atau representatif dari masing-masing keilmuan, sehingga harapannya nanti bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mitra. Kemudian harapannya tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bu Olive bahwa ini harapannya pengabdian ini bisa memandirikan atau community empowerment. Ya, bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat sehingga nantinya ketika masyarakat itu menghadapi masalah yang sama dengan apa yang kita ajarkan, masyarakat ini sudah pandai untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri. Kemudian yang paling penting tujuan dari pengabdian ini yaitu bagaimana kita bisa mengsinergi antara perguruan tinggi dengan stakeholder. Dalam hal ini stakeholder yang akan kita sasar yaitu organisasi otonom Muhammadiyah, Aisyah, Nasihatul Aisyah yang nantinya akan kita lakukan kerjasama. Sampai saat ini kami sudah mendapatkan kabar gembira dari masing-masing organisasi bahwa beliau kemarin kami sudah menemui Pak Mus, kemudian Bu Eni, Bu Aris sebagai Ketua PDM, PDA, dan PDNA, bahwa beliau juga kebetulan di Ortonom juga memiliki divisi pengabdian dan penelitian. Harapannya nanti ini bisa diintegrasikan dengan kegiatan Bapak Ibu sekalian. Kemudian luarannya apa? Jadi yang kita harapkan nanti dari kegiatan pengabdian ini yang pertama adalah artikel ilmiah. Ya, di mana artikel ilmiah ini harapannya nanti lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Bu Diana. Harapannya kemarin kebetulan kami mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan workshop pengelolaan jurnal, bahwa harapannya manuskrip-manuskrip yang dipublikasikan di jurnal Abdimas atau di jurnal pengabdian masyarakat itu harus ada datanya. Minimal ada gambaran pengetahuan atau gambaran pemahaman, gambaran keterampilan seperti itu. Jadi tidak hanya melaporkan seperti naratif. Ya, tidak hanya melaporkan dan memberikan dokumentasi hanya tidak seperti itu. Jadi harus ada evidence base-nya. Meskipun hanya cuma gambaran pengetahuan misalnya tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau gambaran pengetahuan apa dan sebagainya. Kemudian
Yang kedua luarannya adalah laporan kegiatan yang nantinya akan kita databasing sehingga nanti kalau misalkan suatu saat program studi atau universitas ini melakukan akreditasi ini tidak kesulitan untuk mencari bukti fisiknya sehingga kami tinggal memodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian untuk yang tercetak tebal ini harapannya bisa diselesaikan untuk keluaran wajib pada pengabdian masyarakat pada semester ini. Kemudian untuk additional outcomes-nya itu bisa buku panduan ISBN dan HAKI yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Syafiq terkait dengan bagaimana prosedurnya, ataupun artikel penyegar yang selama ini mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa mempublikasikan kegiatannya di media sosial yang nantinya akan bisa kerjasama dengan Humas. Dalam hal ini nanti biasanya kami kerjasama dengan Pak Aris yang nantinya bisa memfasilitasi kita untuk bisa mempublikasikan hasil pengabdian, kegiatannya, hasil implementasinya kita publikasikan di media sosial jejaring dari UMKU sehingga harapannya ini juga bisa menjadi branding juga bagi UMKU untuk bisa memperkenalkan UMKU ke dunia luar. Kemudian persyaratannya, jadi untuk keluaran ini Bapak Ibu untuk di semester ini karena memang mohon maaf terlalu dekat ya dengan akhir pelaporan, jadi harapannya masing-masing tim luarannya yang diwajibkan hanya artikel ilmiah dan laporannya saja. Tetapi nanti kalau misalkan memang ada yang akan mengajukan HKI akan kami fasilitasi, ataupun yang akan mengajukan atau membuat artikel penyegar akan kami fasilitasi. Ya. Kemudian persyaratan dari pengabdi, dosen UMKU, kemudian memiliki kapabilitas sesuai keilmuan, kemudian terdiri dari multidisiplin ilmu, sehingga kami membagi dalam satu tim itu ada beberapa keilmuan, kemudian minimal 4 orang, dan harapannya bisa melibatkan mahasiswa, sehingga nantinya di dokumentasinya ada mahasiswa, kemudian di kegiatannya ada mahasiswa, karena ini menjadi salah satu syarat penilaian ketika akreditasi. Kemudian alur kegiatannya, insya Allah untuk kegiatan ini akan kita lakukan mulai dari tanggal 31 Juli sampai 31 Agustus. Tetapi tadi disampaikan oleh Bu Olive bahwa harapannya sebelum akhir Agustus, Bapak Ibu sekalian sudah selesai melakukan aktivitas pengabdiannya. Nanti tinggal atau tergantung dari jadwal yang memang dilaksanakan di masing-masing ortonom. Karena memang ini istilahnya kita ikut atau bahasa kasarnya nebeng di kegiatan perkumpulan atau pengajian dari PDM, PDA, dan PDNA. Kemudian dari masing-masing tim nanti kami akan fasilitasi untuk melakukan kegiatan 2 kali. Yang pertama adalah koordinasi, di mana nanti koordinasi akan kami berikan surat tugas dan SPPD yang nantinya akan disiapkan oleh Bu Yayu. Ini sudah nanti tinggal dikonfirmasi tanggal berapa berangkatnya, siapa saja timnya. Kemudian nanti akan kami usahakan untuk difasilitasi kendaraan dan driver yang nanti PJ-nya adalah Mas Faik. Kemudian untuk implementasi ini akan dibawa oleh Bapak Ibu sekalian yaitu surat tugas dan SPPD. Nanti juga akan disiapkan oleh Bu Yayu. Kemudian lembar presensi dan keperluan APK ini sudah saya siapkan beserta dengan map, ballpoint, dan sebagainya. Lembar presensinya ada 2, lembar presensi untuk pengabdi yang diisi oleh dosen dan mahasiswa, dan ada lembar presensi untuk peserta atau sasaran. Kemudian nanti kita berikan souvenir tadi yang disampaikan Bu Olive, ini nanti PJ-nya Bu Diana, dan kendaraan dan driver ini PJ-nya Mas Faik. Jadi nanti kalau misalkan untuk PJ terpusatnya nanti dengan saya Bapak Ibu, tetapi nanti kalau misalkan ada kekurangan dari masing-masing item atau berkas yang harus disiapkan nanti bisa menghubungi dari masing-masing PJ yang tadi saya tuliskan. Kemudian bidang fokusnya ini sasarannya kemarin kami sudah sampaikan kepada Pak Mus, kemudian Bu Eni, Bu Aris bahwa kami menyasar 30 orang dari masing-masing ortonom. Jadi nanti sasarannya adalah pengurus daerah Muhammadiyah, nanti akan kita lakukan terintegrasi dengan pengajian Ahad, kemudian PCA, PCNA, dan PRA yang kami coba untuk mapping dan sudah berkoordinasi dengan masing-masing ketua ortonom tersebut. Nah ini tadi untuk kegiatannya, harapannya kegiatan yang dilakukan adalah selain community empowerment, Bapak Ibu sekalian juga diharapkan mampu membantu daerah, membantu ranting, membantu cabang untuk bisa meningkatkan indikator pembangunan manusianya. Berdasarkan apa nanti harapannya?
berbasis evidence based practice. Artinya ini adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa mengimplementasikan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan sudah dipublikasikan untuk bisa diterapkan di masing-masing ranting maupun cabang. Ini ada beberapa contoh topik, tetapi tidak saklek ya Bapak Ibu, nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan keilmuan yang ada di masing-masing tim. Ini ada beberapa topik yang memang saat ini sedang digarap atau sedang menjadi isu priority dari Kabupaten Kudus. Ya, yang pertama adalah kehamilan risiko tinggi, kemudian penyakit menular dan tidak menular, kemudian pemanfaatan bahan alami dan vaksinasi, kemudian gizi buruk dan stunting, pemanfaatan jamin kesehatan, itu untuk bidang kesehatan, kemudian untuk bidang pendidikan ada literasi membaca, menulis, numerasi, literasi digital, kemudian untuk bidang ekonomi ada lebih ke peningkatan nilai ekonomi bahan baku atau UMKM, ataupun bidang-bidang lain yang nantinya bisa dikomunikasikan dengan masing-masing ortonom. Tetapi ini menjadi salah satu gambaran untuk Bapak Ibu sekalian dan tidak menjadi kewajiban untuk mengangkat isu ini dalam kegiatan pengabdiannya. Nah, ini untuk daftar sasaran yang sudah kami coba identifikasi dengan masing-masing ortonom karena kami sudah 2 kali bertemu dengan beliau-beliau. Ini untuk PCNA-nya ada 6, ya ada Kaliwungu, Kota, Gebok, Bae, Undaan, dan Jati. Kemudian untuk PCA atau pengurus cabang Aisyah ada Kaliwungu, Bae, kemudian Pasuruan, Undaan, Dawe, Mejobo, Kota 1, Kota 2, Kota 3, Gebok 1, Gebok 2, dan Jati. Untuk PRA, sebetulnya banyak Bapak Ibu sekalian, karena memang ini tidak bisa kita datangi semua karena keterbatasan jumlah tim, jadi kita mencoba untuk mengidentifikasi PRA yang memang lokasinya dekat dengan kampus, sehingga kita juga bisa memberdayakan atau berkontribusi untuk masyarakat sekitar kampus. Di mana PRA ini rencananya ada di Kerandon, kemudian Janggalan, Kerjasan, Langgar Dalem, Panjunan, Demaan, Kramat, Prambatan Kidul, Prambatan Lor, Pasuruan, dan Pasuruan Lor. Kemudian untuk PDM-nya ini kita hanya mengikuti pengajian Ahad yang sudah dilaksanakan oleh PDM-nya. Nah, ini untuk masing-masing penanggung jawab kelompok yang sudah mencoba saya identifikasi, ya mudah-mudahan sudah bisa diterima. Nanti kalau misalkan memang ada yang perlu direvisi kembali, monggo bisa kita komunikasikan di grup biar sama-sama enak ya. Jadi mohon maaf untuk koordinatornya tidak bisa saya ubah gitu karena sudah masuk SK sebetulnya, karena memang SK ini sudah masuk di bulan-bulan kemarin, sehingga yang bisa kami modifikasi hanya anggotanya. Ini adalah 30 tim yang nantinya akan bisa memimpin masing-masing timnya. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian bisa membuat WhatsApp grup untuk bisa berkontribusi persiapan untuk pelaksanaan kegiatan pengabmas. Untuk kontak personnya nanti akan kami bantu Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu nanti akan kami berikan database kontak person dari masing-masing PCA, PCNA, dan PRA serta PDM, sehingga nanti panjenengan tinggal menghubungi karena suratnya posisinya sudah ada di masing-masing organ tersebut. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk sesi tanya jawab kita berikan di akhir ya, karena biar cepat untuk memberikan pengarahannya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknis implementasi dari pengabdian masyarakat pada semester genap ini. Ya, baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang akan menyampaikan pertanyaannya, monggo bisa dicatat terlebih dahulu sehingga nanti bisa langsung ditanyakan secara kolektif di akhir. Untuk yang kedua, ini ada apersepsi atau penyampaian sosialisasi terkait dengan manuskrip pengabdian masyarakat yang akan disampaikan oleh Bu Diana Tristari, MKepnes SPKep MD. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Izin untuk share screen ya. Bapak Ibu sekalian, tadi sampun diberikan ini ya, briefing sama Pak Jojo terkait dengan bagaimana sih pembuatan untuk manuskrip
JAI ya itu. Sebenarnya untuk manuskrip JAI ini tidak ada beda jauh terkait dengan manuskrip penelitian. Jadi intinya di sini adalah bentuk karya ilmiah itu. Bapak Ibu sekalian, dalam persepsi ini ya, jadi nanti akan kita sosialisasikan terkait dengan pertama adalah substansi, kemudian yang kedua adalah manajemen ya. Untuk substansi mungkin ini sudah Bapak Ibu yang pernah submit entah itu di JIKK, di IJP, di IJF ya, ataupun di JAI ya, sebenarnya hampir menggunakan form template yang sama ya, tetapi yang untuk substansi ada sedikit perbedaan untuk di pengabdian gitu. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan menggunakan template yang ada. Jadi template ini diunduh ya, kemudian nanti itu yang ditimpa. Jadi nanti kami pada saat melakukan editing yaitu akan mudah karena memang sudah ada formatnya, kemudian itu nanti kami sudah tersetting gitu, baik itu untuk judulnya sampai dengan isinya sampai dengan daftar pustakanya gitu. Untuk judul sama menggunakan Times New Roman 16 cetak tebal ya itu. Kemudian ini ada di penulis pertama, penulis kedua dan penulis ketiga. Diharapkannya adalah penulis tidak single author, jadi Bapak Ibu entah berdua entah bertiga dalam pembuatan manuskripnya itu. Kemudian dicantumkan institusi berikut, nanti emailnya adalah email corresponding autornya gitu. Kemudian untuk abstrak, ya abstrak kita tetap menggunakan sama walaupun ini adalah bentuk pengabdian. Abstrak yang digunakan tetap mengacu pada imprat, ya. Jadi ada introduction, kemudian metode, resultnya dan discussion-nya gitu. Jadi bukan hal yang terpisah gitu. Jadi hampir sama dengan penelitian gitu. Hanya kontennya saja yang berbeda. Kalau metodenya adalah di penelitian adalah metode penelitian, sementara kalau di metode pengabdian adalah menggunakan yang pengabdian gitu. Kemudian hasilnya sama. Tadi sudah disampaikan bahwa paling tidak di sini akan mencantumkan hasilnya seperti apa. Apakah peningkatan pengetahuan ataukah perubahan perilaku gitu. Kemudian ada dalam dua bentuk bahasa ya. Jadi yang pertama adalah dalam bentuk Indonesia, yang kedua adalah dalam bentuk bahasa Inggris gitu. Untuk kata seyogyanya adalah antara 200 sampai 250 Bapak Ibu. Jadi walaupun di situ tertulisnya adalah tidak lebih dari 250 ya, tetapi jangan sampai nanti di abstrak hanya ada 100 kata ya. Itu karena nanti unsur-unsur yang di dalamnya pasti tidak akan tertuang secara lengkap. Tuh. Kemudian di pendahuluan sama Bapak Ibu, di pendahuluan intinya di dalamnya adalah menjelaskan latar belakangnya, kemudian kalau misalkan ada sesuatu hal evidence base yang mau disampaikan di pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan adanya landasan teori, gitu. Jadi landasan teori tergantung misalkan kalau pengambilnya adalah terkait dengan edukasi, kemudian untuk peningkatan pengetahuan berarti nanti kita gunakan variabel pertamanya adalah edukasi, yang kedua adalah peningkatan pengetahuan gitu. Kemudian untuk metode pengabdian ini intinya adalah metode yang digunakan apa untuk mencapai tujuan tersebut, berikut uraiannya. Jadi rincian prosedur kerjanya seperti apa, rangkaian kegiatannya seperti apa, kemudian alatnya seperti apa, evaluasi yang digunakan seperti apa. Nah, itu dicantumkan secara detail di metode pengabdian. Kemudian untuk hasil monggo Bapak Ibu mau mencantumkan dalam bentuk diagram, dalam bentuk diagram monggo, dalam bentuk tabel monggo, ya intinya di situ ada hasil, ya hasil yang sesuai dengan tujuan. Kalau misalkan tujuannya tadi adalah peningkatan pengetahuan, berarti di sini harus ada hasil yang menunjukkan ada peningkatan pengetahuan itu. Kemudian terkait dengan diskusi, ya di diskusi di pembahasan, mohon ini juga dicantumkan. Jadi tidak hanya tadi yang disampaikan bahwa kita tidak hanya mencantumkan bagaimana sih urutan-urutan kinerja atau urutan-urutan prosedur yang kita laksanakan, tetapi di dalamnya juga harus ada diskusinya, itu Bapak Ibu. Ya.
Kemudian terkait dengan kesimpulan sama ya. Juga, memang dikira Jadi saya itu anak kemarin sore kok piye. jadi Untuk Kang kesimpulan Jokine iki kemaruk wong tulisane ya. Pak Karmen bocor, Pak Karmen. Nggih. Bocor. Bocor nggih. Dalam melanjutkan nih Bapak Ibu terkait dengan kesimpulan, nggih, untuk kesimpulan sama Bapak Ibu intinya adalah bagaimana pengabdian itu yang disajikan, kemudian hasilnya apa, gitu. Kemudian untuk daftar pustaka, nggih, daftar pustaka memang diharapkan nanti menggunakan reference manager system. Jadi monggo Bapak Ibu kalau misalkan punya Mendeley silakan menggunakan Mendeley, kalau misalkan mau Zotero silakan gunakan Zotero, kalau misalkan terbiasa dengan EndNote silakan monggo menggunakan EndNote. Jadi intinya ini adalah mempermudah kita dalam penulisan daftar pustaka itu. Itu kalau secara substansi. Kemudian secara manajemennya Bapak Ibu, mungkin ini kemarin sempat semacam sebenarnya bukan pembaharuan Bapak Ibu. Jadi kami mencoba untuk melakukan manajemen sesuai dengan yang seharusnya ya. Jadi itu memang tuntutan dari LIPI dalam melaksanakan bagaimana dalam melaksanakan manajemen suatu jurnal. Jadi pertama memang untuk plagiasi itu sama sekali tidak ada permisi Bapak Ibu. Jadi plagiasi ini cukup besar untuk punishment-nya, baik untuk si autornya maupun untuk pengelola jurnalnya, itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nanti plagiasi sampai terikot, kita nanti diakreditasi jelas akan turun karena di situ kalau ada satu artikel saja yang terindikasi plagiasi, kita akan kekurangan atau kita akan dikurangi nilainya sejumlah 15 gitu. Padahal untuk mengumpulkan nilai 1 saja itu harus kita benar-benar jadi dengan teliti lah itu untuk manajemennya. Itu yang pertama. Jadi ini kami akan lakukan untuk uji plagiasinya. Kemudian mohon Bapak Ibu mohon berkenan dengan amat sangat nih, kalau misalkan hasilnya lebih dari 25%, monggo diparafrase. Jadi diparafrase Bapak Ibu, tidak diberikan tambahan huruf atau tambahan spasi di setiap katanya, karena ini nanti kami akan bisa deteksi di layout pada saat layouting ya itu. Jadi ini beberapa yang sudah masuk kemarin itu mencoba tidak dilakukan parafrase tetapi diberikan tambahan huruf. Memang secara Turnitin nanti akan lolos Bapak Ibu. Tapi di layout ya itu nanti akan kelihatan, akan tampak karena kalau layout itu kata per kata bukan kata per kata, huruf per huruf itu akan tampak. Jadi Bapak Ibu nanti kalau menambahkan misalkan E di akhir kata atau menambahkan A di akhir kata kemudian kata itu huruf itu dihilangkan, nanti di layout akan kelihatan gitu. Dan yang ini minusnya pertama adalah kami akan kesulitan untuk layout. Kalau kami kesulitan untuk layout, otomatis nanti waktu untuk layout akan panjang. Itu yang pertama itu. Yang kedua, kalau ini kami loloskan, kemudian nanti huruf-huruf itu kami hilangkan, ya berarti kami nanti akan terindikasi plagiarisme. Ya, jadi nanti punishment ya itu akan ditimpakan ke kita itu. Jadi ini yang menjadi permasalahan ya Bapak Ibu. Jadi intinya adalah kita mencoba untuk memperbaiki dari sisi manajemen maupun dari sisi substansi. Ya, jadi monggo ini nanti kerjasama dari Bapak Ibu sekalian karena ini jurnalnya adalah dari kita untuk kita. Jadi jurnalnya hidup adalah dari kita. Jurnalnya nanti kalau jelek juga nanti kita juga tidak bisa tidak bisa submit di jurnal ini lagi dan harus taruhlah kalau memperbaiki pun sudah cukup repot ya. Kalaupun harus submit di luar pun Bapak Ibu juga akan istilahnya menemui prosedur yang sama itu Bapak Ibu ya.
Kemudian yang kedua, setelah proses pengecekan plagiasi, kami biasanya akan melakukan pra-review, Bapak Ibu. Jadi pra-review ini dilakukan oleh editor. Kemudian kalau pra-review ini dinyatakan lolos, ya lolosnya itu kami menggunakan nilai 80, Bapak Ibu, ya. Kalau dinyatakan lolos, baru nanti akan kami teruskan ke reviewer. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti belum sampai 80 nilainya, akan kami kembalikan ke Bapak Ibu, kemudian untuk dilakukan revisi kembali, ya. Kemudian nanti pra-review lolos, kemudian baru kami sampaikan ke reviewer. Itu jadi seperti itu Bapak Ibu untuk kami melakukan manajemen dalam pengelolaan jurnal, entah baik itu JIKK maupun JAI. Jadi kami mencoba untuk mensamaratakan antara yang sudah terakreditasi maupun yang belum terakreditasi, karena harapannya yang belum terakreditasi pun ini nanti akan segera menyusul untuk terakreditasi. Jadi sistem manajemen yang dilakukan adalah sama itu. Jadi itu untuk pengelolaannya. Kemudian mohon nanti kalau misalkan kami ada feedback, ya, monggo segera di feedback kembali. Ya. Jadi ini memang cukup merepotkan baik untuk Bapak Ibu maupun untuk kami di pengelola jurnal itu. Ya, mungkin itu untuk terkait dengan manajemen dan terkait dengan substansi untuk JAI. Kemudian nanti segera mungkin perubahan terkait dengan templatingnya akan kami upload di JAI itu. Mungkin begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Diana yang sudah menyampaikan persepsi terkait dengan bagaimana menulis artikel ilmiah untuk pengabdian masyarakat, sehingga nantinya kita bersama-sama untuk memperbaiki, sehingga nanti juga mendapatkan hasil yang baik untuk jurnal kita, JAI, kemudian mendapatkan hasil yang baik juga untuk kita sebagai dosen. Ya, untuk selanjutnya, nanti sebelum panjenengan semuanya menyampaikan pertanyaan, monggo untuk pertanyaan terkait dengan templating atau luaran artikel ini saged dicatat terlebih dahulu sehingga nanti bisa disampaikan pada saat sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya, saya aturkan kepada Biayu Mundastutik STMT untuk menyampaikan terkait dengan persepsi bagaimana menyusun laporan kegiatan pengabdian masyarakat yang nantinya ini juga berguna selain untuk melaporkan di PKD, ini juga untuk sebagai bukti fisik ketika visitasi akreditasi baik di prodi maupun di universitas. Kepada beliau, Bu Yayu, kami silakan. Ya. Terima kasih Pak Jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Masih semangat ya Bapak Ibu. Kita sampai siang ini. Nah, tadi sudah di-share di grup. Ini saya akan menyampaikan sedikit terkait untuk penulisan laporan untuk pengabdian masyarakat. Nah, nanti tadi sampun disampaikan bahwa untuk pengeluaran kita ada beberapa, ya. Itu yang pertama tadi ada artikel, kemudian ada laporan PKM, HKI, dan satu lagi. Nah, yang di bold tadi ada dua ya, Bapak Ibu, itu ada artikel sama laporan, karena untuk artikelnya kita akan dipublikasi di Abdimas, kemudian untuk laporannya ini kita akan menjadi di LPPM, jadi nanti akan setiap kelompok, setiap kelompok itu melaporkan dan nanti akan dimasukkan ke Google Drive yang akan kami buatkan. Nah, ini untuk formatnya, mungkin Bapak Ibu sudah biasa buat ya, yang biasanya untuk laporan BKD, kemudian yang untuk pengajuan jabatan fungsional. Nah, ini kita sudah menetapkan untuk formatnya. Ini berikut
ada halaman judulnya, ini ada covernya silahkan nanti memakai yang kami share tadi sesuai itu untuk covernya. Kemudian ini nanti dikasih judulnya, ya Bapak Ibu. Ini kan saya masih menulis di sini contohnya masih laporan. Nah, silakan di sini dituliskan judulnya saja yang telah dilakukan untuk PKM-nya. Nah, seperti ini. Kemudian ada laporan, kemudian ini ada contohnya, kemudian ada judul, kemudian di sini ada logo UMKU, kemudian penyusun, kemudian Universitas Muhammadiyah Kudus, dan tahun ajarannya. Untuk penyusunnya, silahkan nanti dituliskan timnya, okay. Monggo dituliskan timnya, kelompoknya, kemudian ini kata pengantar. Nah, untuk kata pengantarnya di sini cukup nanti dituliskan di akhir itu Kudus, kemudian bulan, tahun, sama pelaksana saja. Tidak perlu dituliskan nama pelaksananya, cukup dituliskan pelaksana saja. Nah, ini untuk urutannya. Nah, ini ada halaman judul, kemudian ada halaman pengesahan. Nah, halaman pengesahan ini itu harus ada tanda tangan ketua LPPM beserta rektor. Nah, ini ada contoh. Nah, ini ada kegiatannya, kegiatan PKM-nya, judulnya, kemudian tempat dan tanggal, pelaksanaan. Untuk nama pelaksana silahkan ditulis timnya, kemudian ada program studi. Nah, ini untuk lembar pengesahan harus ada tanda tangan beserta stempel dari rektor dan ketua LPPM. Ini untuk lembar pengesahannya. Nah, kemudian setelah itu ada urutannya itu, tadi ada kata pengantar, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan. Untuk pendahuluan nanti silahkan dituliskan mungkin latar belakangnya ya, kenapa melakukan PKM seperti itu. Setelah pendahuluan, kemudian ada analisa situasi. Nah, untuk analisa situasi ini silahkan mencari analisa situasi yang ada di tempat PKM-nya. Misal kayak ini contohnya ketika dulu waktu COVID. Nah, ini adalah menjelaskan bagaimana tentang masa pandemi COVID, kemudian apakah solusi yang akan diberikan. Itu untuk analisa situasinya. Kemudian permasalahan mitranya. Nah, mungkin untuk permasalahan mitra ini bisa dibuat kalimatnya, kemudian nanti panjenengan bisa mencari mungkin permasalahan apa yang ada di NA atau BCA atau di ranting-ranting yang akan panjenengan nanti untuk disediakan tempat PKM. Sebelumnya panjenengan silahkan koordinasi, nanti akan kami kirimkan untuk masing-masing CP atau kontak person dari ketua PCA, PRA, atau PCNA, atau PRNA-nya. Untuk pembagiannya, kemarin kan sampun di-share untuk daerah cabang-cabang, baik NA, PCA. Nah, nanti akan kami share nomornya. Panjenengan nanti akan dikasih waktunya sama ketuanya, misal karena kita tidak bisa menentukan, misal panjenengan free-nya tanggal 1 Agustus, tapi tidak bisa ngoten karena kami menyesuaikan kegiatan yang ada di cabang Aisyah maupun yang ada di cabang RA. Jadi untuk pelaksanaannya nanti seperti itu. Jadi nanti untuk ketua atau koordinatornya silahkan konfirmasi ke masing-masing koordinatornya. Kemudian ada permasalahan apa yang ada di daerah tersebut atau di Aisyah atau NA. Nah, di sini bisa dituliskan. Kemudian ada yang keempat itu adalah solusi yang ditawarkan. Nah, itu meliputi ada tujuan, aspek yang ditangani, kemudian tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan, sasaran, metode pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian yang kelima itu adalah target luarannya. Nah, di sini ini misal tertulis adalah mengalami peningkatan. Jadi karena tadi disampaikan misal kayak penyuluhannya kayak pembuatan sabun. Nah, untuk mengetahui
kemampuan dari peserta itu, silahkan nanti bisa menunjukkan datanya. Nah, datanya untuk mendapatkan data tersebut, bagaimana caranya bisa menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada peserta. Nah, yang keenam, ini kan ada realisasi biaya. Nanti tidak usah dituliskan. Oke, untuk realisasi biayanya, bukan usah dituliskan seperti ini. Kemudian yang terakhir itu adalah penutup. Kemudian untuk lampirannya nanti ada SAP, satuan acara penyuluhannya, itu ada nanti sesuai ada judul, sasaran, waktu, dan tempat, kemudian tujuan umum, tujuan khusus, materi, media, dan metode yang akan digunakan. Dan referensinya, ini untuk referensi bisa dituliskan menggunakan, tadi bisa pakai Mendeley, Zotero, atau pakai EndNote, monggo itu diperbolehkan. Nah, ini juga ada kegiatan penyuluhan. Ini panjenengan yang menentukan, mungkin ada waktu, kegiatan, penyuluhnya, kemudian ada kegiatan dari siswa. Nah, mahasiswa yang membantu dan pesertanya. Karena ini siswa, yang kemarin yang pesertanya kami itu siswa, silakan ini nanti dituliskan kegiatan peserta saja. Jadi kegiatan pesertanya, dari penyuluh itu kegiatannya seperti apa, kemudian dari peserta. Nah, setelah itu evaluasi. Nah, ini juga ada evaluasi, bisa dilampirkan untuk kuesionernya atau pertanyaan dari peserta. Nah, untuk lampirannya, ini ada materi pengabdian, surat tugas, nanti surat tugas yang akan saya buatkan, kemudian sertifikat ini tidak perlu, kemudian ada daftar hadir juga sudah disiapkan, sama nanti ada foto. Foto itu dari panjenengan nanti dilampirkan. Itu. Nah, nah ini ada contoh-contoh fotonya. Nah, ini surat tugasnya. Nanti di-scan saja. Setelah itu, setelah kegiatan dimintakan tanda tangan di tempat kegiatan. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Yayu atas persepsinya terkait dengan laporan kegiatan pengabdian masyarakat yang nantinya sakit Bapak Ibu sekalian untuk menjadi bukti fisik baik untuk laporan individu di BKD maupun untuk persiapan akreditasi. Oke, untuk yang persepsi terakhir kami aturkan kepada Pak Syafiq yang nantinya akan menyampaikan bagaimana proses atau prosedur pengurusan HKI dan ISBN di Umku. Moga kepada beliau Pak Ahmad Nur Syafiq SPD MPD kami silakan. Suara saya sudah terdengar ya Pak Ju? Ya, sampun Pak Syafiq. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Baik, melanjutkan tadi pemaparan dari terkait PKN, ya, sampaikan Nur Hidayah di awal bahwa termasuk bukti dari tridharmanya dosen itu salah satunya melakukan pengabdian. Keluaran dari pengabdian ini sebenarnya banyak sekali, ya, yang disampaikan tadi Diana dan Bu Yayu. Keluaran wajib harus membuat sebuah artikel dan juga membuat laporan pengabdian. Tetapi hal yang penting juga Bapak Ibu sekarang ini saya melihat di beberapa universitas ini sekarang sudah sangat digalakkan untuk pendaftaran hak cipta, ya, hak kekayaan intelektual HKI. Nah, ini yang mungkin harus kita galakkan kembali. Jadi saya melihat memang kita ini kayaknya masih sangat kurang, ya, terkait HKI-nya. Jadi terutama di merek, rahasia dagang, dan ke atas itu kita masih sangat minim. Merek itu kita baru mendaftarkan 2 dan belum di ACC. Kalau hak cipta kayaknya sudah banyak. Nah, maka Bapak Ibu nanti harapannya luaran dari PKM ini, salah satunya Bapak Ibu silahkan merancang minimal modul, jadi menghasilkan 1 atau 2 modul yang mengcover semua prodi atau semua tim yang ada di PKM. Nanti supaya bisa di HKI. Dan jadi HKI ini sangat berfungsi untuk baik Bapak Ibu sendiri ataupun untuk
kampus ketika akreditasi nggih. Kriteria 9 itu sangat mendukung sekali. Untuk Bapak Ibu, ini sangat meningkatkan nilai SINTA. Bapak Ibu sangat melihat di pemeringkatan SINTA kalau HKI-nya Bapak Ibu ini bagus begitu ya, jadi konsisten setiap semester memiliki 1 atau 2 itu nilainya bagus. Ya, yang ingin saya sampaikan adalah minimal Bapak Ibu membuat sebuah hak cipta, nggih. Jadi apa namanya hak dalam bentuk ciptaan, karya ciptaan. Atau nanti Bapak Ibu kalau silahkan kalau memiliki ide untuk membuat sebuah merek, kami juga kita akan fasilitasi. Nah, biasanya hak cipta yang luaran dari PKM itu paling besar adalah dalam bentuk modul. Silahkan Bapak Ibu nanti setelah PKM ini selesai dirangkai modulnya sebagus mungkin, kami nanti fasilitasi untuk mendaftarkan di HKI. Sekarang ini kalau untuk hak cipta insya Allah auto approve. Jadi sehari mungkin 1 jam itu sudah bisa mencetak sertifikat 2 ataupun 3. Jadi nanti insya Allah kalau Bapak Ibu nanti keluaran modulnya banyak ini ya HKI-nya kita akan banyak. Ini tercatat sudah totalnya kita ini hanya hak cipta, buku maupun modul dan lain sebagainya dalam bentuk hak cipta ini sekitar 120-an. Ini tergolong masih sangat kecil ya. Jadi kita harapannya per semester ini per masing-masing dosen ataupun masing-masing tim seperti ini bisa menghasilkan satu HKI pada satu event. Nah, dalam hal ini adalah event pengabdian. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kesulitan cara daftarnya, monggo ke LPPM atau yang biasanya Bapak Ibu sudah daftar mungkin sudah paham ya. Jadi menyediakan 1 KTP, surat pernyataan dan pengalihan, sudah itu saja. Nanti kasihkan ke LPPM, memohon untuk mengajukan hak cipta, nanti biar difasilitasi untuk didaftarkan. Atau kalau Bapak Ibu berkenan untuk yang lain di level yang lebih tinggi, ada merek, ada rahasia dagang, paten sederhana, dan paten kalau memang memungkinkan dari luaran PKM ini bisa menghasilkan paten ya sangat bagus sekali. Jadi misalkan meneliti daun kelor itu ternyata ada kandungan baru yang tidak ada. Ini saya mau patenkan. Nih, monggo silahkan. Yang penting harus dengan telaah dan teliti yang empiris dan saintifik. Nanten ya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kami LPPM mohon maaf sekali mungkin saat ini memang belum bisa maksimal memfasilitasi pendaftaran ISBN-nya Bapak Ibu. Saya bisa share screen buat ini Pak Su. Sakit, Pak. Sakit ya. Ini coba Sakit. saya mau sampaikan sedikit. Ini langsung dari sistem. Jadi Bapak Ibu, kita sudah memiliki sekitar 37 buku ber-ISBN yang ada di UMKU. Nah, ini peraturan terbaru pendaftaran ISBN ini lumayan sangat ketat nih. Kalau dulu tidak perlu menunjukkan katalog, tidak perlu menunjukkan drive-nya, cukup diupload sampel contohnya itu sudah keluar ISBN. Sekarang macam-macam syaratnya. Ini yang terbaru kami daftarkan ini revisinya banyak sekali. Maka Bapak Ibu mangke untuk semester depan harapannya Bapak Ibu harus per semester minimal menerbitkan 1 buku ISBN ya, dengan cara tadi kalau yang saya tangkap secara umumnya halaman. Jadi halaman ini sangat berpengaruh. Mohon kalau membuat buku ajar itu minimal halamannya diperhatikan minimal ya 50 lah ya, maksimal 100. Jadi jangan kurang. Terus tata cara layout penulisan ini yang kemarin masuk ke LPPM ini masih ukurannya masih kurang. Nah, ini nanti kadang-kala kan kami juga tidak melihat atau meneliti semua ya, tinggal saya upload ternyata salah formatnya. Gitu ya. Terus selanjutnya termasuk dalam edisi dan redakturnya ini mohon nanti dicek kembali tata. Dulu kan kita sudah pernah ya workshop penulisan buku ajar itu jadi buku pegangan. Nah, itu selanjutnya dan tadi sudah disampaikan Bung Khalifah bahwa ini kami sedang mempersiapkan web untuk MU Press ya. Jadi pressnya kita untuk menerbitkan buku ini namanya MU Press sedang digarap oleh tim IT Pak Agung dan teman-teman dan bisa segera. Kalau webnya ini sudah terbit maka katalog buku Bapak Ibu yang akan diterbitkan atau di ISBN kan ini nanti akan muncul. Jadi silakan jangan cek sudah merasa pernah punya buku, sudah pernah merasa di ISBN kan kok tidak muncul di katalog, silakan mangke disampaikan ke tim LPPM. Jadi insya Allah kami akan berusaha lebih transparan lagi dalam hal tadi ya publikasi jurnal dan juga semua terbitan
Bapak Ibu dalam bentuk apa saja, buku, artikel, dan lain sebagainya. Terakhir Bapak Ibu, saya sampaikan tadi bahwa termasuk dalam syarat tadi ya, pelaporan PKD. Jadi ini memang kami akan coba untuk mulai rapikan semua database-nya. Mohon ini apa namanya tim PKM ini mungkin salah satunya kan ada Bapak Ibu Kaprodi ya. Jadi harus Bapak Ibu di Prodi juga ditata rapi semua data terkait Tridharma, penelitian, pengabdian, dan juga luaran-luaran itu ya yang nantinya akan digunakan untuk Bapak Ibu sinkronkan semua data yang Bapak Ibu merasa sudah buat publikasi atau itu dengan harus sinkronkan dengan data yang ada di ini sangat penting sekali disampaikan ke Bapak Ibu untuk sekali lagi klasterisasi LPPM-nya kita ya. Jadi supaya nilai peringkat cintanya kita secara institusi meningkat atau peringkat cintanya Bapak Ibu meningkat, supaya peneliti-peneliti atau dosen-dosen unggul ini tinggi gitu ya. Jadi kalau nanti menerbitkan apa di jurnal lain mudah diterima atau mendukung, atau kalau Bapak Ibu sedang hibah. Ini hibah itu kemarin saya apa namanya ngobrol sama Prof. Muf tadi, salah satu review di APM itu 80% nilainya ditentukan oleh riwayat atau apa nilai Sinta Bapak Ibu. Jadi rekam jejaknya Bapak Ibu di Sinta ini akan menentukan kurang lebih 70 sampai 80 hibahnya Bapak Ibu ini akan diterima. Kalau ini kalau Sintanya kita ini kurang bagus, maka nggak akan menjadi poin penilaian tersendiri di RPM dalam apa namanya mendapatkan hibah kompetisi nasional itu nanti. Nanti kurang lebih Pak Cucu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Syafiq, matur suwun atas materi yang disampaikan terkait dengan pengurusan HKI dan ISBN yang tidak kalah penting ya, baik untuk kita sebagai dosen maupun untuk nantinya meningkatkan kualitas dari prodi dan kampus kita. Ya, baik demikian Bapak Ibu sekalian, ada 4 materi apersepsi yang coba kami sampaikan terkait dengan persiapan pengabdian kepada masyarakat. Monggo bagi ada yang ingin mengklarifikasi atau menanyakan terkait dengan teknis, dengan artikel, dengan laporan, dengan HKI dan ISBN, kami silakan. Monggo ada yang mau bertanya Bapak Ibu atau sudah cukup dengan tadi yang sudah kami sampaikan materi-materinya? Saya tanya sedikit Pak Oke, Jo. monggo Pak Karmin. Ya, terima kasih Pak Jo. Jadi ini terkait dengan dapur. Ya, karena saya sering lihat apa ya artikel yang berbasis pengabdian itu banyak orientasinya itu Opencast ya. Jadi sebetulnya kan kita bisa juga model pelatihan kader dan lain-lain. Cuma ya itu tadi mungkin teman-teman tuh salah satunya tadi berkaitan dengan dapur. Karena kalau pelatihan kader kan mesti jumlah biaya yang dikeluarkan harus banyak. Nah, untuk pagu anggaran sendiri dari LPPM itu berapa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan untuk artikel itu kan ada plusnya juga pembuatan laporan ya. Nah, untuk pembuatan laporan sebetulnya kalau saya udah familiar karena saya sudah bikin itu gitu. Cuma apakah nggak ada penyederhanaan kalau misalnya itu sudah masuk di artikel gitu? Apakah harus tetap bikin seperti itu gitu atau cukup apa ya template sederhana misalnya hanya ditambah foto laporan pembiayaan saja, karena kalau itu bagi yang masuk artikel ya Pak, karena jadi kerjanya itu kan 2 kali kita bikin artikel sekaligus juga membuat laporan gitu. Nah itu saya yakin mungkin ya sebetulnya nggak berat sih, cuma di beberapa orang itu mungkin dengan kesibukan yang tinggi gitu akhirnya ya itu tadi apa cukup menyita waktu dan barangkali lebih lama untuk penyelesaiannya. Untuk yang tadi disampaikan Pak Syafiq ya, sebetulnya saya beberapa kali itu juga tertarik Pak, cuma kita juga banyak berhentinya di haki Pak. Dan dulu saya pernah apa itu menggagas dengan beberapa teman itu kan jilbab yang untuk perawat lah. Ini kalau misalnya
bisa menjadi merek atau trending itu seperti apa? Ini sebetulnya yang teman-teman yang mungkin belum pernah goal itu kan di sini gitu. Jadi apakah kita perlu ada pelatihan lagi khusus untuk haki-haki lanjutan gitu Pak? Karena kalau yang haki seperti buku dan lain-lain itu kan sebetulnya udah cukup banyak. Sudah, terima kasih Pak Jo. Baik, matur suwun Pak Min. Ini kami langsung coba menjawab ya. Yang pertama terkait dengan pagu atau anggaran yang diberikan atau difasilitasi oleh LPPM untuk kegiatan pengapmas. Nanti mungkin akan disampaikan oleh Bu Olive. Kemudian yang kedua terkait dengan laporan PKM ya, apakah ada yang lebih simpel, apakah tidak cukup dengan adanya manuskrip atau artikel yang memang sudah publish, itu nanti coba dijawab oleh Bu Yayu. Dan yang terkait dengan yang ketiga yaitu pelatihan HKI untuk HKI lanjutan, sehingga apa yang sudah kita inisiasi bisa ditindaklanjuti, itu nanti akan dijawab oleh Pak Syafiq. Monggo kepada Bu Olive, Bu Yayu, dan Pak Syafiq bisa menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Pak Karmin. Terima kasih Pak Jo, terima kasih Pak Karmen atas atensinya, pertanyaannya nggih. Terkait dengan kegiatan PKM ini, kegiatan PKM ini memang karena salah satu terbentur dengan waktu dan biaya, kita tidak bisa melaksanakan kalau keinginan kita memang pelatihan itu memang kualitasnya lebih baik nih. Jadi nanti kita seperti saya sampaikan tadi di depan Pak Karmin, jadi mohon ini tidak hanya sekedar penyuluhan untuk peningkatan pengetahuan saja, tapi ini nanti memberikan edukasi yang bisa aplikatif begitu. Untuk anggaran per timnya untuk bahan habis pakai memang tidak ada, tetapi nanti di sini mungkin Bu Nur Hidayah masih bersama kita? Bu Nur Hidayah? Saya kira gitu Pak Karmen. Untuk biaya per kelompoknya tidak ada. Jadi adanya adalah biaya untuk subsidi administrasi dari tempat yang diberikan pengabdian masyarakat begitu. Semoga ini nanti kita rencananya memang ada souvenir dan semoga tidak di-cut ya. Ini rencananya kok mau Bu Nur cut ini, saya juga bingung. Ini Bu Nur. Mungkin bisa ditelepon, tolong bisa dibantu ditelepon Pak Ju, Bu Nur. Saya kira itu Pak yang bisa kami sampaikan. Kalau kami berusaha ya setidaknya ada pelatihan ya. Semoga nanti di KKN, kalau di KKN ada tim sendiri Pak. Jadi nanti bisa memang lebih maksimalkan seperti tahun kemarin ada subsidi untuk kelompok memberikan pelatihan. Terus untuk Pak Ju masuk suaranya. Untuk yang kedua, kenapa kami salah satunya adalah menginginkan adanya laporan PKM. Jadi laporan PKM itu memang berbeda sama artikel, Bapak Ibu juga perso, dan itu diharapkan harus ada juga sebagai luaran akreditasi. Jadi luaran akreditasi itu tidak hanya sekedar artikel, justru yang diminta adalah laporan PKM-nya, laporan PKM dosennya. Jadi kalau publikasi linknya itu diminta masuk di standar 7 dan 9, tapi yang diminta bukti fisiknya adalah laporan PKM-nya. Jadi berdasarkan dari itu kami mengharapkan juga
baik toh itu memang sudah ada ya materi sudah Pak Panjenengan siapkan, foto-foto sudah ada, apa daftar hadir juga nanti Panjenengan suwun, surat tugas dan lain-lain kan sudah ada, tinggal menggabungkan menjadi satu, harapannya begitu Pak Karmin. Jadi bisa untuk sekali melangkah bisa bermanfaat untuk BKD pribadi, BKD institusi, untuk akreditasi institusi juga. Saya kira ngoten. Benar sudah hadir? Sudah ada? Nggih, monggo Bu Nur. Tadi Benar? sampun saya telepon dan sudah akan menyampaikan di Zoom, Bu. Oh, nggih. Nggih, mungkin sambil Nggih, menunggu Bu Nur nggih. 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 Saya kira itu. Terus untuk tadi apa tadi satunya lagi ya? Terkait HKI. dengan nggih pelatihan. Nggih. HKI tentang merek silakan diajukan aja Pak Karmin, enggak apa-apa. Kemarin kita mengajukan merek terkait dengan produk mahasiswa. Mungkin nanti bisa ditindaklanjuti Pak Safik. Kemarin sudah keluar belum untuk mereknya, tapi pendaftaran sudah diajukan. Gitu. Oke, Monggo kalau Pak Safik bisa Oke, itu silakan. jadi Bapak Ibu mungkin ya sekali lagi mungkin kapan hari kita bolehlah sosialisasi bareng ya terkait tentang HKI ini memang sangat sebenarnya complicated ya. Jadi kalau saya kemarin melihat dari di UAD itu biasanya eh, basicnya untuk membuat sebuah banyak kekayaan intelektual itu memang akarnya dari penelitian ya. Jadi Bapak Ibu dosen ini terutama, nah ini ngajak mahasiswanya untuk meneliti sebuah apa misalkan. Satu penelitian itu bisa menghasilkan banyak sekali kekayaan intelektual sebenarnya. Jadi diawali dengan yang paling mudah, modulnya. Modul, misalkan di Ungu ini kan sedang membuat sebuah produk kosmetik kecantikan. Nah, modulnya ini saya minta, saya HKI-kan, hak ciptakan. Setelah itu terus nama dari produknya ini apa? Misalkan kita namai apa namanya Ungu atau si A. Nah, nama produknya ini kita bisa merekkan. Jadi sudah dua. Nah, setelah penelitiannya selesai akan diuji kelayakan produknya itu apakah sudah layak atau tidak nanti melalui BPOM kan ya. Nah, setelah lolos uji ini juga bisa dimasukkan ke rahasia dagang. Jadi sudah tiga. Setelah produknya selesai diuji coba ke masyarakat dan diroyaltikan, terakhir akan menjadi paten. Dan jadi semua mereknya sudah jadi, produknya sudah jadi dengan komposisinya, misalkan produk kecantikan ini kita namai apa namanya kemarin Canaklin ya Bu Yayu atau nama Canaklin ini. Nah ini terakhir akan menjadi patennya kita. Jadi memang sebenarnya cara kita saja menggali sebuah hasil temuan atau penelitian kita terhadap hal tertentu ya. Jadi ini sebenarnya tidak hanya di dunia kesehatan saja, dunia selain kesehatan pun banyak yang bisa digali untuk di hak ciptakan. Kemarin contohnya dari teknik ini, Pak Zariel membuat kursi apa itu Pak? Pak Zariel itu kursi yang bisa nyanggata atau kursi untuk orang yang sakit. Nah itu jadi hasil penelitian itu sebenarnya bisa di apa namanya eksplorasi untuk semua HKI. Jadi Pak Karmen tadi kalau misalnya menyampaikan sebenarnya HKI lanjutan dari satu hasil penelitian itu tahapannya menawi kalau saya sampaikan secara sederhana ngoten Pak Karmen. Jadi yang paling dasar kita buat panduan modulnya dalam bentuk hak cipta. Jadi cara menyusun apa, ya kan kemarin Pak Karmen jilbab itu berarti cara membuatnya. Setelah jilbabnya sudah tahu atau sudah jadi, sekarang kita merekkan nama jilbabnya itu apa, nah menjadi merek. Nah setelah itu bisa melakukan uji apakah jilbab ini misalkan kalau dipakai ini ada kesulitan apa-apa ini nanti akan menjadi rahasia dagang. Yang terakhir setelah betul-betul produk ini setelah diuji di apa namanya di didaftarkan ke apa namanya kalau produk apa itu produk baju itu apa namanya kita itu terakhir baru bisa dimerekkan merek dengan jilbab kesehatan itu apakah sudah ada belum ya di PDKI kalau belum lah kita bisa daftarkan merek dan paten sederhana kurang lebih ingatan Pak Karmen. Jadi Bapak Ibu semua sekali lagi memang produk
hak cipta ini tidak terbatas pada hak cipta saja, ya. Jadi kekayaan intelektual ini sangat banyak mungkin kan, ya. Jadi satu penelitian itu nek di anak-anak dari tadi yang saya sampaikan dari UAD itu bisa membuat 5 sampai 6 kekayaan intelektual dari hanya satu penelitian yang biasanya dikomandoi oleh dosen. Nonton kira Pak Kermen. Terima kasih Pak Jojo. Oke, baik, matur suwun Pak Syafiq. Oke, Bu Nur, apakah masih di Zoom meeting? Oke, baik, sambil menunggu Bu Nur, kita tadi sampun saya coba telepon. Terkait dengan Paku tadi mungkin ada tambahan dari Bu Nur nanti sebelum kita selesaikan. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaannya terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan tadi, Bapak Ibu, terkait dengan teknisnya, kemudian artikelnya, kemudian laporannya, dan luaran yang lainnya HKI dan ISBN. Monggo Pak Yunus, ada yang mau disampaikan Pak? Bu Nur? Oke, baik Bapak Ibu, karena saya sudah coba telepon tapi belum merespon. Nanti kita sampaikan terkait dengan pagu atau anggaran yang akan kita fasilitasi untuk masing-masing tim untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat. Nih, ada yang ingin diklarifikasi Bapak Ibu sekalian? Mungkin untuk terkait dengan berkas materi tadi sudah saya kirimkan di WhatsApp group terkait dengan adanya tadi materi PPT-nya, kemudian ada format untuk jurnalnya, format laporannya, kemudian ada contoh-contoh artikel pengabdian masyarakat, kemudian ada contoh artikel penyegar yang nantinya bisa dipublikasikan di media massa. Ya mungkin kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, saya rasa cukup sekian untuk kegiatan apersepsi, kegiatan pengabdian masyarakat dosen UMKU tahun ajaran 2022-2023 semester genap. Mudah-mudahan bisa diberikan kelancaran. Untuk update CP dari masing-masing ortonom, insya Allah besok kami share ketika sudah mendapatkan seluruh kontak person dari Bapak Ibu Ketua PDA dan PDM dan PDNA. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, baik koordinator maupun yang mewakili yang sampun rawuh di kegiatan apresiasi pada siang sampai sore hari ini. Jika kami ada kekurangan selama memberikan apresiasi, mohon untuk bisa dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kelancaran untuk melaksanakan salah satu tridharma dari kegiatan dosen yang harus kita lakukan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jo, Bu Hoki. Sami-sami Bapak Ibu, mohon izin end meeting nggih. Sami-sami.